Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Rusdan Zaini dengan NIM 2101011085. Saya dari semester 7 kelas B. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video P tentang bahan ajar, yang dimana dalam bahan ajar ini menggunakan KD 3.10 yaitu menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Kemudian IPK-nya, di sini ada 3 poin yang saya ambil yaitu, peserta didik dapat menelaah substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dengan teliti. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat menelaah strategi dakwah Nabi di Makkah dengan teliti. Dan terakhir peserta didik dapat memprediksi penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dengan teliti. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari langsung kita masuk ke videonya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ada 4 hal yang menjadi substansi atau prinsip Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di Mekah. Yang pertama adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengajak masyarakat Arab jahiliyah yang berada di Mekah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masyarakat Arab jahiliyah secara umum menganut agama wasani, agama yang menyembah berhala seperti Ma'abi, Hubal, Huza'ah, Lata, Uzza, Manat, dan kaum Sabi'in yang menyembah malaikat dan bintang. Yang kedua adalah hari kiamat sebagai hari pembalasan, yaitu menyampaikan bahwa kehidupan di dunia tidak akan abadi atau selamanya. Sebaliknya, ada kehidupan akhirat yang bersifat abadi dengan didahului peristiwa hari kiamat. Semua amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kesucian jiwa, yaitu jiwa manusia harus terjaga kesuciannya, sehingga jiwa yang suci akan mendorong timbulnya perilaku yang suci pula, yaitu perilaku yang baik dan dapat memberikan kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain. Dan yang keempat adalah persaudaraan dan persatuan, yaitu di antara sesama manusia tidak boleh saling bermusuhan. Sebaliknya, antara manusia adalah saudara dan harus saling mewujudkan persatuan. Karena hanya dengan bersatu dapat menyelesaikan segala persoalan dan menjadi kuat. Berikutnya, poin nomor 2 adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Poin A adalah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun dan selesai berdiam diri di Gua Hira, serta beroleh wahyu yang pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian disusul dengan Quran Surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir
وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم. Ya ayuhal muddatir, wahai orang yang berselimut, pandir, bangunlah lalu berilah peringatan. Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wathiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warujza fanjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Wala tamnun tastakbir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wa li rabbika fasbir, dan karena Tuhannya bersabarlah. Nabi Muhammad SAW langsung mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat Arab jahiliyah. Cara yang dilakukan pertama kali adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama dakwah secara diam-diam, ada beberapa orang yang masuk Islam yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang pertama yang masuk Islam. Di antaranya, beberapa orang yang secara langsung melalui Rasulullah SAW, yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Beliau wafat pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, yang merupakan saudara sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah dengannya. Kemudian ada Zaid bin Harithah, yaitu anak angkat Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan sahabat dekat Rasulullah SAW. Kemudian ada Ummu Aiman, yang merupakan pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Dan juga beberapa orang yang orang yang menyusul melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu seperti Abdul Amar dari Bani Zuhrah. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris. Kemudian Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Kemudian di poin B adalah dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini berjalan semenjak turun Quran Asy-Syura ayat 214 sampai 216 sampai hijrah ke Madinah. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu Muhammad yang terdekat. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu melalui dua cara. Yang pertama, dengan cara mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Ada 3 orang masuk Islam, yaitu dari Bani Hashim yang sudah masuk Islam tetapi merahasiakannya. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah.
Kemudian yang kedua, dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu, cara yang kedua adalah mengumpulkan para penduduk kota Mekah yang bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Itulah dua cara yang dilakukan oleh Nabi berdakwah secara terang-terangan. Kemudian, yang poin 3 tentang penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah. Maka ada 3 faktor penting yang menyebabkan keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Mekah ini. Yang pertama adalah kebenaran dan kesempurnaan Islam, di mana yang kita ketahui ada bersifat robbaniyah. Semua ajaran Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersifat syamil, bersifat menyeluruh atau komprehensif. Kemudian berikutnya adalah bersifat kamil atau bersifat sempurna. Berikutnya bersifat alamin, bersifat universal. Kemudian bersifat fitri yang mencakup segala fitrah manusia. Kemudian yang terakhir bersifat tawazun. Apa itu? Bersifat keseimbangan. Kemudian B. Kepribadian Rasulullah SAW dan keteladanannya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kepribadian Rasulullah SAW. Kemudian C. Kebersamaan Allah dalam pertolongannya. Quran Surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intan surullah, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, niscaya dia akan menolongmu, wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran hari ini adalah bahwa di zaman ini, apa yang bisa kita berikan terhadap agama Islam ini? Tentunya adalah dengan kemampuan kita, apapun yang bisa kita lakukan, mari kita berkontribusi dalam rangka menyiarkan agama Islam. Mulai melalui diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Karena dengan kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Dan Allah akan meneguhkan kedudukan kita semua. Kemudian yang terakhir adalah mengenai hikmah yang dipetik dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang dapat dipetik dari dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Mekah, dan untuk dijadikan teladan bagi para da'i dalam mendakwahkan Islam pada zaman sekarang ini, yaitu yang pertama adalah bahwa kebenaran itu pasti akan benar.
Dakwah memerlukan sikap yang sopan dan santun. Dakwah memerlukan teladan secara konkret. Pasti ada tantangan dan rintangan. Berani menghadapi segala resiko yang terjadi. Sehingga mudah-mudahan dengan mempelajari substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di muka ini, maka ini mudah-mudahan juga memberikan motivasi bagi kita sebagai penerus Rasulullah SAW agar supaya untuk menggerakkan dakwah Islam ini ke seluruh pelosok dunia. Paling tidak kepada keluarga kita, kepada saudara kita, atau kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan dengan berdakwah, dengan mengajak orang lain berbuat baik, dengan mengajak orang lain untuk selalu melakukan amal-amal soleh, maka mudah-mudahan inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, sekian pembahasan materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.